Oke, kita masuk ke dalam materi eksponen, integral eksponen ya. Integral fungsi eksponen. Nah, sini apabila yang pertama itu apabila integral dx per x sama dengan integral 1 per x dx, itu sama dengan ln x plus c. Oke. Yang kedua di sini integral 1 per ax dx, maka ini kita keluarkan nih 1 per a nya, 1 per a integral sehingga membentuk 1 per x dx. Contoh nih, contoh misal sini integral 1 per 3x dx. Nah, untuk membentuk 1 per x nya, maka 1 per 3 nya kita keluarkan, 1 per 3 integral 1 per x dx. Nah, 1 kali 1 1, 3 kali x 3x, jadi sama aja gitu ya. Maka dia akan menghasilkan di sini 1 per 3 integral 1 per x sama dengan ln x plus c. Oke. Ini sifat yang kedua. Kita masuk ke dalam sifat yang ketiga, di mana integral a pangkat x dx itu sama dengan 1 per ln a dikali a pangkat x plus c. Nah, kalau a ini berupa angka, biasanya contohnya kayak gini, integral 3 pangkat x dx. Nah, ini kan berupa angka kan, maka dia menghasilkan 1 per ln 3 ya, 3 pangkat x plus c, seperti itu. Nah, bagaimana kalau dia soalnya adalah sebuah pecahan, misal 1 per 3 pangkat x, nah dx, maka kita tinggal gini aja, 1 per ln 1 per 3 tutup kurung ya kan, yang ini tinggal nulis ini ya, lalu 1 per 3 pangkat x plus c. Oke. Ini anggap a kan, ini a, ln a nya adalah 1 per 3 gitu. Kalau misalkan ada soal kayak gini lagi, ini soal 1, ini soal 2, ini soal 3. Kalau misalkan ada soal yaitu 2 pangkat x per 3 pangkat x, integral 2 pangkat x per 3 pangkat x dx, ya kita tinggal ubah menjadi 2 per 3 pangkat x dx, sama aja karena ini adalah pangkat 1, 1 kali x 2x ya kan, 2 pangkat x, 3 pangkat 1, satunya kali x jadi 3 pangkat x gitu. Maka hasilnya adalah 1 per ln 2 per 3 kali 2 per 3 pangkat x plus c, seperti itu. Kita masuk ke contoh. Oke, yang keempat, integral 2 pangkat 2x ditambah 3 dx. Nah, ini kita jabarkan menjadi ya, integral 2 pangkat 2x dikali 2 pangkat 3 dx. Kok bisa jadi kayak gini? Ingat sifat pangkat. Nah, sifat pangkat di mana apabila pangkatnya
dikali maka pangkatnya ditambah. 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 2, maka 4 tambah 2, ya kan? Kalau mau diselesaikan jadi 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 berapa gitu. Tapi kalau misalkan dibagi, misalnya 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 2, dengan pangkatnya diapain? Dikurang. Jadi 2 pangkat 4 dikurang 2 dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa? 4. Ya, iya nggak? 4 ya. Nah, dari sini kita bisa jabarkan dong yang ini. Lihat. Ini adalah penjumlahan. Maka akan kita ubah menjadi perkalian. Dengan syarat ini sama. Nah, ini sama kan? Karena sama-sama 2. Bisa di sini paham ya? Jadi kalau 2 pangkat 2x plus 3, maka kita jabarkan jadi 2 pangkat 2x dikali 2 pangkat 3 dari sini gitu. Maka yang ini kita jabarkan menjadi 2 pangkat 2 adalah 4x kali 8 dx. Karena ingat dalam integral dimana integral k x pangkat n, maka ini k-nya kita keluarkan ya, ini 8-nya kita keluarkan menjadi 4 pangkat x dx. 4 pangkat x dx adalah rumus atau sifat integral eksponen yang ketiga, di mana dia menghasilkan 1 per ln 4 ya, dikali 4 pangkat x plus c. Selesai di sini. Bagaimana kalau soalnya seperti ini? Integral 2 pangkat x plus 3 dibagi 5 pangkat 2x plus 2 dx. Sama aja kita jabarkan menjadi 2 pangkat x dikali 2 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 2x dikali 5 pangkat 2, ya kan? Ini pangkat, yang ini pangkat, sama 5 dan 5. Yang ini 2 pangkat x 2 pangkat 3 gitu ya. Konsepnya sama kayak tadi, ini adalah dx. Integral kita kelompokkan yang ada variabel dengan yang ada variabel. Jadi 2 pangkat x per 5 pangkat 2 nih sama dengan 25 pangkat x kan, dikali 2 pangkat 3 sama dengan 8 per 25. Dari mana nih? 5 pangkat 2. Nah, ini kita keluarkan menjadi 8 per 25 integral dari 2 per 25 pangkat x nya kita keluarin, jadi membentuk sifat ketiga ya, menjadi integral 2 per 25 pangkat x. Maka ini adalah integral a pangkat x ya, sama dengan 1 per ln a kali a pangkat x gitu. Maka ini adalah 8 per 25 ya, kali 1 per ln 2 per 25, jadi soalnya tulis dikali 2 per 25 pangkat x plus c. Selanjutnya yang keenam, integral 3 pangkat 2x ditambah 5 pangkat x dibagi 2 pangkat x dx. Kalau ada soal kayak gini dalam penjumlahan, maka kita harus dibagi, maka itu nggak boleh langsung dicoret-coret, nggak bisa, atau dibagi nih langsung udah habis duanya, nggak. Karena dalam penjumlahan atau pengurangan artinya kita harus jabarkan 3 pangkat 2x dibagi 2 pangkat x gitu, lalu ini adalah positif, di sini plus,
5 pangkat X dibagi 2 pangkat X dx. Nah, ini adalah penjabarannya. Kecuali kalau dalam perkalian bisa langsung dibagi-bagi gitu. Integral 3 pangkat 2X sama dengan saya ubah menjadi 9 pangkat X per 2 pangkat X ya, plus 5 pangkat X per 2 pangkat X dx. Ini sama kan kalau kita buat seperti ini, pangkat X plus 5 per 2 pangkat X dx. Nah, kita pakai sifat yang ketiga pastinya, maka dia akan menghasilkan 1 per ln 9 per 2 dikali 9 per 2 pangkat X, tandanya apa nih, penjumlahan, plus 1 per ln 5 per 2 ya, dikali 5 per 2 pangkat X. Jangan lupa plus C kita.